Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Ridwan dengan NPM 2024-210095. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kitab Ihya Ulumuddin edisi keempat karya Imam Al-Ghazali. Kitab pertama itu membahas tentang tata kesopanan, kasih sayang, persaudaraan, persahabatan, dan pergaulan dengan segala jenis manusia. Hak-hak dalam Islam terbagi-bagi menjadi beberapa bagian. Terdapat hak-hak orang muslim, hak-hak tetangga, hak-hak kerabat, hak-hak orang tua dan anak, dan hak-hak hamba sahaya. Saya akan menguraikan apa saja hak-hak tersebut. Pertama, ada hak-hak orang muslim. Hak-hak orang muslim itu ada: pertama, memberi salam bila berjumpa; kedua, membacakan doa bila bersin; ketiga, memenuhi undangannya; keempat, mengunjunginya bila sakit; kelima, mengantarkan jenazahnya; keenam, berbuat baik terhadap sumpahnya; ketujuh, menasehati bila dimintai nasihat; kedelapan, menjaga nama baiknya dan tidak membicarakannya dari belakang; kesembilan, menyukai apa yang baik baginya; dan yang ke-10, membenci apa yang buruk baginya. Lalu, ada pula hak-hak bertetangga. Hak-hak bertetangga sama dengan hak-hak orang muslim, namun ada 3 tambahan, yaitu pertama, hak bertetangga; kedua, hak Islam bagi yang Islam; dan yang ketiga, hak kerabat bagi yang berkerabat. Selanjutnya, ada hak-hak kerabat. Hak kerabat yaitu adalah untuk menyambung silaturahmi. Lalu ada hak-hak orang tua dan anak. Hak-hak orang tua kepada anak adalah dihormati dan anak yang berbakti kepadanya. Lalu hak anak kepada orang tua adalah dibesarkan dengan baik dan adil. Yang terakhir adalah hak-hak hamba sahaya. Hak-hak hamba sahaya ada: pertama, memberikan makanan apa yang kalian makan; kedua, memberikan pakaian apa yang kalian pakai; ketiga, jangan memberatkan mereka dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu; keempat, jangan menyiksa mereka; dan kelima, berbuat baiklah kepada mereka. Walaupun alhamdulillah di zaman sekarang sudah tidak ada lagi perbudakan. Lalu kita lanjutkan ke bab kedua, yaitu tata kesopanan uzlah atau mengasingkan diri. Masih banyak perbedaan pendapat antara ulama dan tabi'in, namun banyak ulama yang condong sepakat ke sunnah untuk bergaul. Namun ada pula pendapat mengatakan bahwa uzlah itu adalah ibadah. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ambillah bagian dari uzlahmu." Ibnu Sirin berkata, "Uzlah adalah ibadah." Uzlah juga memiliki faedah. Apa saja faedah uzlah? Yaitu ada: pertama, beribadah, berzikir, dan berfikir. Yang kedua adalah terlepas dari perbuatan maksiat. Ketiga, ada terbebas dari fitnah dan permusuhan. Keempat, ada terbebas dari kejahatan manusia. Kelima, terputus kerakusan manusia kepadamu dan kamu kepada manusia. Selanjutnya ada yang terakhir, terbebas dari orang yang berat perangainya dan dungu pada kerasnya akhlak. Lalu, ada pula faedah untuk bergaul. Apa saja sih faedah bergaul? Yang pertama ada mengajar dan belajar, lalu memberi dan mendapat manfaat, selanjutnya mendidik dan belajar adab atau sopan santun, lalu memperoleh kejinakan dan menjinakkan hati. Dan juga selanjutnya ada memperoleh pahala dan memperolehkan pahala. Dan selanjutnya ada tawadu atau merendahkan diri. Dan yang terakhir adalah percobaan atau latihan. Kita teruskan ke bab kitab selanjutnya. Bab ketiga yaitu mengenai tata kesopanan berpergian. Bermusyafir adalah sebagai wasilah atau jalan penyelesaian dari sesuatu yang ditakuti atau sebagai jalan untuk menuju kepada sesuatu yang dicari dan disenangi. Ada 2 macam berpergian. Ada dengan badan lahir dari tempat ketetapannya dan tanah airnya menuju ke padang Sahara atau tanah lapang.
Dan ada pula batin, dengan perjalanan hati dari orang-orang yang rendah derajatnya menuju ke kerajaan langit atau malakutis sama. Keutamaan dan faedah dari berpergian adalah untuk menjauhkan diri dari hal buruk atau mencari sesuatu. Niat dari berpergian itu ada pula untuk menuntut ilmu, tujuan beribadah, melarikan diri dari suatu sebab yang mengganggu agama, dan menjauh dari sesuatu yang merusak badan. Berpergian juga memiliki tata kesopanan. Tata kesopanan dalam berpergian itu dibagi pula menjadi dua. Pertama, sebelum pergi dan juga menjelang pulang. Tata kesopanan sebelum pergi itu ada pertama, tidak meninggalkan hutang. Lalu mengembalikan hak-hak orang yang dianiaya. Lalu mengembalikan barang titipan. Pergi tidak sendirian. Berpamitan kepada orang yang ditinggal. Sholat istiqoroh. Dan bila sudah di pintu rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allahullahi wala haula wala quwata illa billah. Lalu pergi di pagi hari. Sunnah untuk tidak berhenti sampai panasnya siang. Menjaga diri dan tidak keluar dari rombongan. Belas kasih terhadap hewan tunggangannya. Dan disunahkan untuk membawa 6 barang, yaitu pertama ada cermin, botol minyak wangi, gunting, siwak, botol celak, dan juga ada sisil. Lalu ada pula tata kesopanan berjalan pulang. Pertama, membaca takbir tiap perjalanannya, dan setelah dekat kota tempat tinggalnya, membaca Allahumma ja'alna bihaqqororon wariskon hasanah. Lalu memberitahu atas kepulangannya, dan terakhir adalah membawa oleh-oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana Aulia dengan NPM 2024210154. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu menyebutkan perselisihan para ulama tentang diperbolehkan mendengar dan menyikap kebenaran di dalamnya. Penjelasan perkataan-perkataan ulama fikih dan ahli tasawuf tentang diperbolehkan mendengar dan diharamkannya. Ketahuilah bahwa mendengar ialah permulaan dari sesuatu pendengaran, yaitu membuahkan suatu keadaan dinamakan perasaan. Dan perasaan itu membuahkan pergerakan anggota badan. Ada kalanya dengan gerakan yang tidak berirama maka dinamakan kegoncangan. Dan ada kalanya dengan gerakan yang berirama maka dinamakan tepuk tangan dan tarian. Maka marilah kita memulai menerangkan tentang hukum mendengar, dan ia adalah yang pertama, dan kami menukilkan tentang hal itu pendapat-pendapat yang timbul dari mazhab-mazhab. Kemudian kami sebutkan dalil-dalil dan diperbolehkannya. Kemudian kami mengiringinya dengan jawaban tentang dalil yang dipakai pegangan oleh orang-orang yang berpendapat mengharamkannya. Adapun penukilan mazhab benar-benar telah diceritakan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib dari Asy-Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Sufyan, serta segolongan ulama akan kata-kata yang dipakai dalil bahwa mereka itu berpendapat mengharamkannya. Asy-Syafi'i berkata bahwa kitab Adabul Qada, sesungguhnya nyanyian adalah makruh yang menyerupai perkara batil. Barang siapa memperbanyak menyanyi maka ia adalah orang syafi atau bodoh yang ditolak persaksiannya. Al-Qadhi Abu Thayyib berkata, mendengar nyanyian dari wanita yang bukan mahramnya atau murimnya tidak boleh menurut para sahabat Asy-Syafi'i dalam keadaan apapun, baik ia terbuka atau di belakang hijab. Dan baik yaitu wanita merdeka atau wanita hamba sahaya. Al-Qadhi berkata, Asy-Syafi'i berkata, orang yang memiliki budak perempuan apabila mengumpulkan manusia untuk mendengar nyanyiannya, maka ia adalah orang syafi'i atau bodoh yang ditolak persaksiannya. Al-Qadhi berkata, diceritakan dari Asy-Syafi'i bahwa ia memakruhkan memukul kuku-kuku binatang dengan kayu, dan ia berkata alat permainan itu diadakan oleh orang-orang sidik agar mereka lalai dari Al-Quran pun nas, maka ia menunjukkan atas diperbolehkan mendengar suara bagus sebagai anugerah Allah kepada hambanya. Dengannya ketika Allah berfirman, Yazidu fil khalqi ma yasha'u, Fatir ayat 1. Dia Allah
menambah pada makhluknya apa yang dihendaki. Maka dikatakan bahwa itu, apa yang dia kehendaki adalah suara yang merdu. Dan di dalam hadis terdapat maba'asyallahu nabiyya illa syahana sauti. Tidaklah Allah mengutus seseorang nabi melainkan bagus suaranya. Dan dalam hadis yang menerangkan pujian kepada Nabi Daud, sesungguhnya ia adalah bagus suaranya ketika menangisi dirinya dan ketika membaca Zabur, sehingga manusia, jin, binatang liar, dan burung berkumpul untuk mendengar suaranya dan dibawa ke majelisnya 400 jenazah atau mendekatinya di segala waktu. Sekian penjelasan saya tentang bab pertama, yaitu menyebutkan perselisihan antara ulama tentang diperbolehkan mendengar dan menyikap kebenaran di dalamnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Aisyah dengan nomor NPM 2024210145. Dalam proyek agama Islam ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang Kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Di dalam Kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar, bab 1 itu menjelaskan tentang wajibnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar dan keutamaannya dan celaan dalam membiarkan dan menyia-nyiakannya. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang pada yang mungkar. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Dan Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 113 sampai 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika hum minas sholihin. Dan yang artinya mereka itu tidak sama di antara ahli kitab itu, ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah dan beberapa di malam hari, sedang mereka juga bersujud sembahyang, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera kembali mengerjakan banyak kebaikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Lalu Allah juga berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimunas shalah. Dan yang artinya, dan orang-orang mukmin lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah mereka penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan mendirikan salat. Lalu Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Wa Isa bin Maryam dzalika bima sawa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Dan yang artinya telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar dan yang mereka perbuat sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Lalu di bab kedua Kitab Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini menjelaskan tentang rukun-rukun Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Rukun-rukun Amar Ma'ruf Nahi Munkar itu ada 4. Yang pertama itu ada muhtasib atau pelaksana Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang kedua itu ada muhtasab alaih atau orang yang menjadi sasaran Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang ketiga itu ada muhtasab fih atau perbuatan yang dilakukan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Dan yang keempat itu ada nafsul ihtisab atau cara Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang pertama muhtasib atau rukun yang pertama muhtasib atau pelaksana Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Syaratnya itu ada mukallaf, muslim, dan orang yang sanggup. Nah, syarat wajib muhtasib itu taklif, iman,
dan keadilan. Yang kedua itu ada rukun yang kedua itu ada muhtasab alaih, atau orang yang menjadi sasaran amar ma'ruf nahi mungkar. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama itu adanya perbuatan mungkar. Yang kedua itu kemungkaran ada pada keadaan itu. Yang ketiga itu bahwa perbuatan mungkar itu terang bagi muhtasib dengan tanpa mengintai. Yang keempat itu bahwa ia adalah perbuatan mungkar yang diketahui dengan tanpa ijtihad. Lalu rukun yang ketiga itu ada muhtasab fih, atau perbuatan yang dilakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang keempat itu ada rukun yang keempat itu ada nafsul ihtisab, atau cara amar ma'ruf nahi mungkar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Ramli Putri. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab tata kesopanan dan akhlak kenabian dalam Ihya Ulumuddin, karya dari Imam Al-Ghazali pada jilid 4. Pada bab ini, Imam Al-Ghazali menekankan tentang pentingnya meneladani sifat-sifat dan perilaku Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup yang sempurna bagi seorang muslim. Kesopanan tidak hanya diwujudkan melalui tindakan, tapi juga melalui niat, ucapan, serta pikiran. Adab kehidupan yang diajarkan mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama manusia, dan juga lingkungan. Adab terhadap Allah meliputi sikap tawakal, memperbanyak syukur, bersikap rendah hati, dan menjaga ibadah secara konsisten. Adab terhadap sesama manusia itu adalah ditekankan melalui penghormatan kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, menepati janji, dan menghindarkan tindakan yang menyakiti hati orang lain. Dalam pergaulan, dianjurkan untuk menjaga lisan, menjauhi pembicaraan yang sia-sia, dan memilih teman yang baik. Akhlak kenabian menjadi pilar utama dalam kehidupan seorang muslimin. Beberapa sifat Nabi Muhammad juga yang harus diteladani adalah sidik atau kejujuran, amanah atau dapat dipercaya, tawadu atau rendah hati, rahmah atau kasih sayang, serta sikap adil dan bijaksana. Sikap rendah hati tercermin dalam kesederhanaannya meskipun beliau memiliki kedudukan yang tinggi. Kasih sayang Nabi tidak hanya ditunjukkan kepada manusia, tetapi juga kepada hewan, juga alam sekitar. Nabi juga dikenal sebagai pemimpin yang selalu adil dalam keputusan, tidak memihak, dan selalu menggunakan hikmah dalam bertindak. Imam Al-Ghazali memberikan panduan untuk menanamkan akhlak mulia ini, antara lain dengan melakukan muhasabah atau introspeksi diri terhadap niat dan perilaku, mujadalah atau berjuang melawan hawa nafsu dan sifat buruk, meneladani kehidupan Nabi melalui pembicaraan sirah dan hadis, serta bergaul dengan orang-orang yang memiliki akhlak mulia untuk mendapatkan pengaruh yang baik. Mengikuti akhlak kenabian membawa banyak sekali hikmah. Seorang hamba akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang akan penuh kedamaian, serta ia akan meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bab ini mengajarkan bahwa tujuan utama seorang muslimin adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad SAW dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam adab maupun akhlak. Ini saya akan menjelaskan bab keajaiban-keajaiban hati dari kitab Ihya Ulumuddin. Keajaiban-keajaiban hati adalah salah satu karya penting dari Imam Al-Ghazali yang termasuk dalam bagian dari kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab ini, Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan mendalam tentang hati manusia, sifat-sifatnya, serta pengaruh terhadap perilaku dan spiritualitas. Lalu tujuan utama kitab ini membantu pembaca memahami hakikat hati, keajaiban, dan perannya dalam mendekatkan diri kepada Allah. Al-Ghazali menekankan bahwa hati adalah pusat kehidupan spiritual yang menentukan kebaikan atau keburukan seseorang. Lalu, yang pertama ada hakikat hati. Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati bukan sekedar organ fisik, melainkan pusat kesadaran, niat, dan spiritualitas. Hati memiliki kemampuan untuk memahami, mengenali kebenaran, dan mendekatkan kepada Allah. Lalu yang kedua ada keajaiban hati. Kemampuan menerima ilham. Hati dapat menerima ilham atau petunjuk langsung dari Allah jika dalam keadaan bersih. Lalu ada pengaruh sifat baik dan buruk. Hati dipengaruhi oleh sifat-sifat baik seperti ikhlas, sabar, dan tawakal, serta sifat buruk seperti hati sombong dan serakah. Hubungan dengan akal dan nafsu, hati berperan sebagai pengendali antara akal yang mendorong kebaikan dan nafsu yang cenderung pada kejahatan. Lalu yang ketiga ada pembersih hati. Al-Ghazali menekankan pentingnya takziyah al-nafs atau pensucian jiwa untuk membersihkan hati dan sifat-sifat buruk. Zikir, introspeksi, dan amal soleh adalah cara-cara yang diajarkan untuk membersihkan hati. Lalu yang keempat ada hati sebagai cermin. Hati yang bersih dapat mencerminkan cahaya kebenaran dari Allah. Sedangkan hati yang kotor akan tertutup dari kebenaran dan dipenuhi kegelapan. Yang kelima ada tingkat spiritualitas. Al-Ghazali
menguraikan bahwa hati memiliki potensi untuk mencapai tingkat spiritualitas tinggi jika diarahkan dengan benar melalui ibadah, taubat, dan muhasabah atau introspeksi. Lalu dari kitab ini memberikan pesan untuk menekankan bahwa manusia harus selalu menjaga hati mereka agar tetap bersih dan fokus kepada Allah. Kehidupan duniawi seringkali mengotori hati, tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, hati bisa kembali kepada fitrahnya sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Nah, manfaat dari membaca kitab ini membantu pembaca mengenali sifat-sifat hati yang perlu diperbaiki, lalu memperbaiki pedoman praktis untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat melalui penyucian hati. Lalu meningkatkan bahwa kesuksesan spiritual terletak pada bagaimana seseorang mengelola hati mereka. Kitab ini menjadi salah satu karya Al-Ghazali yang sangat dihormati karena kedalaman spiritual dan filosofinya yang tepat relevan hingga saat ini. Terima kasih.